Islamet alias Sofian lain. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat menjalankan persidangan terdakwa Soleh Haryanto bin Slamet alias Sofian lain tanpa halangan berarti. Semoga hingga akhir persidangan rahmat serta hidayah diberikan kepada kita semua sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan, baik demi kepentingan hukum dan masyarakat maupun bagi kepentingan terdakwa yang berada dalam posisi lemah akibat duduk di bangku panas persidangan. Setelah melalui persidangan ini menyita waktu dan pikiran, kita semua berharap keputusan pengadilan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dapat dirasakan semua pihak yang terlibat pada perkara ini, terutama sekali bagi terdakwa. Selanjutnya, sesuai etika dan tempat satu persidangan, sebelum mengikat materi nota pembelaan atau pledoi, tidak terlebih kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena telah dengan hormat, tinggi serta tegas melakukan pemeriksaan dalam perkara ini, sehingga kita semua berharap dapat membuka tabir perkara secara gamblang dan objektif guna menemukan keadilan sejati karena nilai dan harga keadilan lebih berharga dari apapun di dunia ini. Karena nilai keadilan pula berbagai aturan hukum dikeluarkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan tanpa mengorbankan rakyat, meski rakyat itu sendiri telah melakukan kesalahan. Bahkan karena nilai keadilan Tuhan selaku penguasa atas seluruh makhluk memberikan kesempatan bertobat bagi hambanya, meski sebesar apapun kesalahan yang telah dilakukan hamba tersebut kepadanya. Selain itu, kepada rekan penuntut umum, penghargaan sebesar-besarnya patut kami sampaikan karena telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang selalu mengatasnamakan hukum, meskipun dalam beberapa hal ada perbedaan pandangan antara kami selaku penasihat hukum terdakwa Soleh Haryanto bin Slamet dengan pendapat yang dikemukakan rekan penuntut umum pada perkara ini. Sebelum membahas lebih jauh isi pledoi ini, patut kami tegaskan kesimpulan rekan penuntut umum dalam rekuisitor yang dibacakan pada persidangan lalu sungguh kesimpulan yang teramat dipaksakan. Menurut hemat kami, perkara akuo merupakan rangkaian fakta-fakta yang berada dalam ranah hukum perdata. Hubungan hukum antara terdakwa Soleh Haryanto bin Slamet dengan saksi Irwan Chandra merupakan hubungan kontraktual kerjasama yang dikamuflasikan melalui perjanjian jual beli bawah tanah, sehingga tidak sepatutnya penyelesaiannya dilakukan melalui hukum pidana, apalagi dengan cara pemaksaan merampas hak-hak kebebasan individu terdakwa. Hubungan hukum ini sudah jelas sekali dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat. Majelis Hakim yang mulia dan penuntut umum yang terhormat serta hadirin sidang sekalian, ada ungkapan dalam dunia penegakan hukum quid leges sine moribus yang apabila diartikan kurang lebih, apalah artinya suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas. Jadi makna penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas, di mana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah keadilan. Ditegakkan peraturan hukum tanpa memperhatikan nilai keadilan justru melahirkan chaos hukum. Sebaliknya, keadilan yang diberikan tanpa didasari penegakan hukum yang benar akan menghilangkan nurani keadilan. Namun demikian, keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi tersangka atau terdakwa justru menjadikan keadilan sebagai sarana kepentingan orang-orang tertentu, bahkan menjadikan kepastian hukum sebagai sarana persuasi makna rule of law. Untuk itu, kami berharap kepada pengadilan melalui Majelis Hakim yang mulia sebagai gerbang terakhir penegakan hukum dapat menciptakan dan mewujudkan keadilan dan penerapan hukum yang benar, serta kembali meluruskan sesuatu yang sudah salah kaprah dari awal untuk kembali dibenahi dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Jangan sampai dewi keadilan memegang darah coplang dan kemudian menggunakan pedang keadilan secara tidak patut dan tidak pada tempatnya. Majelis yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat serta hadirin sidang sekalian, berdasarkan fakta persidangan terlihat jelas posisi terdakwa Soleh Haryanto bin Slamet sangat terpojok oleh keterangan saksi pelapor atau korban dan koleganya. Dari keterangan saksi di persidangan, patut kami selaku penasihat hukum terdakwa mempertanyakan kenapa saksi korban beserta koleganya memojokkan terdakwa dalam perkara ini. Bila kita menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta persidangan, jelas sekali karena adanya kepentingan saksi korban dan koleganya agar terdakwa dapat dihukum dan dijebloskan ke penjara. Meskipun seharusnya sarana penyelesaian perkara ini harus melalui jalur hukum perdata, karena berangkat dari perjanjian yang dikamuflasikan melalui jual beli bawah tangan. Berdasarkan jurisprudensi perkara pidana terkait persidangan perkara yang berangkat dari surat dakwaan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, terlihat begitu banyak pemaksaan perkara perdata telah dijadikan alat untuk mengorbankan nilai-nilai hukum dan keadilan atau kriminalisasi prestasi. Namun demikian, dalam beberapa jurisprudensi kita saksikan dengan sangat besar hati pengadilan sebagai gerbang terakhir meraih keadilan memainkan peran sentral untuk mengembalikan nilai hukum dan keadilan. Putusan-putusan tersebut dapat kita lihat seperti dalam putusan nomor 419 KP 2010, putusan nomor 424 KP 2008, putusan nomor 2161 KP 2008, putusan nomor 2390 KP 2006,
putusan nomor 812 Kapit 2011 serta banyak jurisprudensi lain yang mencerminkan agungnya putusan lembaga peradilan terhadap kriminalisasi wan prestasi akibat proses rekayasa yang telah dimulai sejak penyidikan dan penuntutan. Kita semua percaya putusan yang diharapkan lahir dari proses persidangan perkara pidana adalah putusan yang benar-benar non-ethical, awarded at here, berlandaskan kebenaran material yang ditemukan melalui diskusi fair dengan berpijak pada surat dakwaan penuntut umum pada awal persidangan. Kemudian, apabila surat dakwaan penuntut umum berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam surat dakwaannya tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sudah sepantasnya surat dakwaan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk kemudian mengembalikan hak-hak terdakwa pada keadaan semula. Inilah yang ternyata kita saksikan pada surat dakwaan rekan penuntut umum, di mana uraian-uraian yang didakwakan pada awal persidangan oleh rekan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa. Namun entah untuk hal apa, rekan penuntut umum tetap dengan sangat yakin menyatakan terdakwa Soleh Haryanto bin Slamet alias Novian Lai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 372 KUHP dan kemudian menuntut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 10 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Di manakah letak nurani hukum dan keadilan? Dakwaan. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat serta hadirin sidang sekalian. Surat dakwaan memegang peranan yang penting dalam proses persidangan. Hal demikian disebabkan berdasarkan surat dakwaan tersebut, hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Ruang lingkup pemeriksaan di muka persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan. Misalnya dalam suatu persidangan dari pemeriksaan ternyata terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Pasal 353 ayat 3, junto 354 ayat 2, junto 355 ayat 2 KUHP, bukan pembunuhan biasa atau berencana. Pasal 338 atau 340 KUHP. Sedangkan pasal 353, 354 dan 355 KUHP sebagai dasar untuk mendakwa atas tindak pidana penganiayaan berakibat matinya seseorang tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan. Maka dalam hal ini hakim harus membebaskan terdakwa. Meskipun terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, karena untuk tindak pidana antara pembunuhan dengan penganiayaan menyebabkan matinya seseorang adalah berbeda. Disinilah letak pentingnya kecermatan dalam menyusun surat dakwaan. Zulkarnain 2006 halaman 88. Yahya Hara menyatakan, putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada surat dakwaan. Oleh karena surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Selain itu, dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 68 KS 1973 tertanggal 16 Desember 1976 menyatakan bahwa putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan. Berangkat dari surat dakwaan rekan penuntut umum pada awal persidangan menyatakan terdakwa Soleh Haryanto bin Slamet melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dakwaan ke-1. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat serta hadirin sidang sekalian. Surat dakwaan yang berfungsi sebagai instrumen yang memuat uraian verbal tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah disusun berdasarkan bahan-bahan, fakta-fakta, kemudian ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang sudah tertuang dalam BAP yang dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Apabila surat dakwaan dalam perkara Soleh Haryanto alias Novian Lai dihubungkan dengan hasil pemeriksaan saksi fakta di persidangan dan kenyataannya menunjukkan hanya keterangan satu orang saksi saja, yaitu saksi Irwan Chandra / pelapor yang mempunyai paralelitas dengan surat dakwaan. Disinilah kemudian muncul pertanyaan, apakah surat dakwaan tersebut telah benar-benar disiapkan dan disusun berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan? Mungkin rekan penuntut umum dengan sangat yakin akan menjawab ya. Akan tetapi bagaimana mungkin mayoritas saksi justru memberikan keterangan yang tidak menunjukkan adanya paralelitas atau tidak mendukung pembuktian kebenaran surat dakwaan? Padahal rekan penuntut umum memiliki hak normatif untuk tidak melakukan proses penuntutan apabila hasil penyidikan dinilai tidak layak untuk dilanjutkan dalam proses penuntutan. Seharusnya pada proses pra penuntutan rekan penuntut umum lebih cermat dan teliti menelaah BAP dari penyidik. Dalam hal ini apabila rekan penuntut umum menilai belum lengkap, bisa dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, dan apabila memang tidak ada unsur pidana, rekan penuntut umum dapat saja menghentikan penuntutan dalam suatu perkara. Tapi faktanya rekan penuntut umum telah menerbitkan keterangan B21 kepada penyidik. Ini menunjukkan rekan penuntut umum sudah berani menyimpulkan perbuatan terdakwa
terdakwa. Jika dilihat dari hasil pemeriksaan di penyidik sudah cukup bukti untuk dipersalahkan dan karenanya harus disusun surat dakwaan. Lebih parah lagi dari saksi Acat yang keterangannya patut dinilai ada terpautan dengan materi dakwaan, sayang sekali tidak mengenai material dari terdakwa. Artinya keterangan saksi Acat tersebut tidak terkait dengan perbuatan penipuan atau penggelapan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini mengindikasikan rekan penuntut umum dengan surat dakwaannya tersebut tidak dalam performa yang sempurna, yang dengan berarti kurang bersungguh-sungguh menyiapkan bahan yang memadai bagi hakim dan persidangan, agar sampai pada kesimpulan yang membuktikan kebenaran dakwaannya. Akan tetapi jika menilai hasil pemeriksaan di BAP, seharusnya hal ini tidak terjadi, karena beberapa saksi, Acat dan pertautan antara beberapa keterangan saksi, termasuk pula beberapa surat dokumen yang bisa dijadikan petunjuk, mengindikasikan tidak ada unsur pidana dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa Soleh Haryanto bin Slamet, melainkan perbuatan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi Iwan Chandra berada dalam lapangan hukum perdata akibat adanya suatu perjanjian. Fakta-fakta persidangan. Dalam mengungkap fakta persidangan ini patut kami tegaskan perlunya kembali menulis ulang dengan menggarisbawahi beberapa hal yang terkait dengan persidangan, karena begitu banyaknya fakta persidangan yang tidak diungkapkan atau terjadinya kesalahan pengungkapan fakta persidangan dilakukan rekan penuntut umum, yang kami sendiri tidak mengetahui apakah hal ini dilakukan secara sengaja atau tidak oleh rekan penuntut umum. Terlihat jelas fakta-fakta persidangan yang diungkapkan penuntut umum pada tuntutannya merupakan contekan langsung dari berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian dalam perkara Aku. Padahal begitu banyak uraian dalam BAP kepolisian, baik pada keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, tidak sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam persidangan. Bahkan saksi Hassasi menyatakan hanya satu kali saja dilakukan BAP oleh penyidik kepolisian, dan ternyata dalam berkas acara ada 2 BAP atas nama saksi Hassasi. Serta untuk saksi Haji Bakri jelas-jelas menegaskan pada persidangan sama sekali tidak pernah di BAP penyidik kepolisian sehubungan perkara ini. Tapi dengan yakinnya dalam berkas yang menjadi dasar surat dakwaan penuntut umum ada BAP atas nama saksi Haji Bakri. Namun dengan sangat yakinnya penuntut umum menyatakan surat saksi Hassasi bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan keterangan-keterangan dalam BAP saksi. Baik tuntutan halaman 6, BAP saksi yang manakah yang dimaksud rekan penuntut umum. Begitu vulgar dan telanjangnya kondisi di mana penyelewengan pemeriksaan telah dimulai dari proses penyidikan kepolisian dalam perkara ini. Dan seharusnya kita semua yang terlibat dalam persidangan dalam menarik kesimpulan berdasarkan sisi pandang masing-masing hanya berpatokan pada fakta persidangan sesungguhnya dan bukan pada uraian BAP kepolisian semata yang lebih banyak penyelewengan. Tidak terlalu berlebihan kami kemukakan di sini pendapat yang selalu hidup dalam masyarakat di mana baik majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum mempunyai fungsi yang sama dalam suatu peradilan pidana meskipun berlainan posisi. Hal ini digambarkan Profesor Master of Direction and Treatment dalam bukunya Leroy Van den Nederland Proses Rep yang menyebutkan, artinya kurang lebih bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, penasihat hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif, penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula. Dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya pendirian kami selaku penasihat hukum terdakwa akan berbeda dengan pendirian penuntut umum dalam perkara ini yang telah mendakwa dengan surat dakwaan pertama melakukan penipuan dan atau kedua melakukan penggelapan untuk kemudian menuntut terdakwa Soleh Haryanto bin Slamet alias Sofian Lai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana penggelapan. Dalam pandangan kami selaku para penasihat hukum terdakwa Soleh Haryanto bin Slamet alias Sofian Lai, hasil pemeriksaan persidangan telah menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan ini. Silakan Mas. Kesimpulan, majelis hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, beserta hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah kami lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, terbukti penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sehubungan dengan uraian yang tercantum pada surat dakwaan yang telah diajukan pada awal persidangan perkara ini. Bahwa kami penasihat hukum terdakwa berkeyakinan majelis hakim yang mulia senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Kami meyakini tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi semata-mata didasarkan pada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum, yang akhirnya kesemuanya berpulang kepada pertanggung jawab kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Permohonan dan penutup
Mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat serta hadirin sidang sekalian. Oleh karena persidangan dan nota pembelaan atau pledoi ini telah selesai, kami uraikan satu persatu, di mana pada kesimpulan telah pula kami jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan terdakwa Soleharyanto bin Slamet alias Robi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dari rekan jaksa penuntut umum. Dengan segala kerendahan hati kami, para penasihat hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Soleharyanto bin Slamet alias Sofian Lai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ke-1 yaitu pasal 378 KUHP. Kedua, menyatakan terdakwa Soleharyanto bin Slamet alias Sofian Lai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP. 3. Membebaskan terdakwa Soleharyanto bin Slamet alias Sofian Lai dari dakwaan-dakwaan tersebut atau ISPRA sesuai dengan pasal 191 ayat pertama KUHP, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Soleharyanto bin Slamet alias Sofian Lai dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat kedua. Keempat, membebaskan terdakwa Soleharyanto bin Slamet alias Sofian Lai dari tahanan. Kelima, mengembalikan nama baik Soleharyanto bin Slamet alias Sofian Lai di masyarakat. Keenam, membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi hak dasar terdakwa sebagai manusia dalam sistem peradilan yang adil. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita dan memberkati kita semua. Surabaya 4 November tahun 2013. Hormat kami para